Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti pemirsa, semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa beriman, yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya, dan tentunya juga pemirsa di masa pandemi seperti sekarang ini, semoga Allah tetap menjaga iman Islam kita, karena di balik musibah pasti akan ada kemudahan juga selanjutnya. Yang penting ini akan dijumpai oleh mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersabar. Jadi kita harus bersabar sejenak ya, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu hampir pasrah sampai berpikiran negatif gitu bahwa ini adalah satu cobaan yang paling besar, karena sejatinya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah pemirsa, senang sekali seperti saya kali ini dapat kembali menyapa pemirsa dalam PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Dan kali ini Irma mau ngobrol barengan sama Ustaz Bari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irma. Iya, kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Bari? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya kalau kabar seseorang masih dalam keadaan sehat di masa sekarang ini adalah satu kenikmatan terbesar ya Ustaz. Bagaimana? Iya, betul. Dalam kondisi pandemi seperti ini, memang satu hal yang paling kita inginkan adalah sehat. Betul. Sehat, dengan sehat kita bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan sehat kita bisa beraktivitas sebagaimana sebelum-sebelumnya. Artinya sebelum pandemi kita bisa beraktivitas kembali seperti itu. Betul sekali. Tapi kita juga harus besar hati karena nampaknya sesaat lagi kita juga akan terlepas nih dari masa-masa pandemi, insya Allah. Terus berpikir positif ya Ustaz ya? Ya, betul zon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasanya setiap musibah yang ada sebenarnya ada hikmahnya untuk kita. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, "Manjadillahu bi khairan yusibni." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, pasti dia akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasanya kondisi kayak gini insyaallah akan jauh lebih baik setelah pandemi, karena Allah menyiapkan kebaikan buat kita. Betul sekali. Insya Allah dengan adanya cobaan atau ujian yang menimpa kita hari ini akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik di kemudian hari. Luar biasa. Ini adalah satu hal positif yang disampaikan di awal perbincangan kita kali ini, karena sejatinya pada kesempatan kali ini pemirsa, Irma mau ngobrol tentang wakaf Al-Quran. Ya, jika kita juga sudah tahu ada beberapa aktivitas dalam, ini aku sebutnya bahkan sampai ke investasi, tapi investasi dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di era sekarang apalagi bagi kaum milenial ini sedang banyak yang mencari keyword investasi. Semuanya ingin bersiap-siap untuk masa yang akan datang. Nah, apakah benar yang sudah kita siapkan itu untuk masa yang akan datang dan juga masa setelahnya? Dengan berwakaf Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat keduanya, dan kita akan obrolkan ini bersama dengan Ustaz Bari. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu dulu nih, sebelum kita melakukan wakaf Al-Quran, apa sih keistimewaan dari Al-Quran, Ustaz Bari? Boleh bantu dijelaskan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad. Pemirsa TV Muhammadiyah yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya kalau kita berbicara wakaf, terlebih wakaf Al-Quran, sungguh sangat-sangat berharga buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran sendiri merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan mukjizatnya yang paling besar bagi umat manusia. Oleh karenanya, Al-Quran ini tentunya menjadi pegangan hidup bagi kita sebagai kaum muslimin, yang menjadi pedoman bagi umat kita, menjadi arah yang lebih baik ke depan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat. Dalam kondisi pandemi seperti ini tentunya menjadikan kita lebih eksis lagi kepada Al-Quran, eksis kembali kepada Al-Quran, bahwa semuanya yang terjadi ini tidak lepas daripada apa yang
sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikisahkan juga ketajam dalam Al-Quran. Keutamaan dan istimewaan Al-Quran begitu hebat dan begitu dahsyatnya bagi orang-orang yang memang mempelajari dan membacanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak keistimewaannya. Sampai-sampai kalau kita bicarakan keistimewaannya, nggak cukup dalam jangka waktu yang singkat. Tapi kita bisa ambil keistimewaan terlebih-lebih di saat pandemi saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dengan adanya COVID-19 ini supaya mereka bisa kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kembali untuk lebih dekat lagi, lebih cinta lagi pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, penawar, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi alangkah baiknya dalam kondisi seperti ini, bukan semakin jauh kepada Al-Quran, tapi kita semakin dekat kepada Al-Quran dengan membacanya, dengan mengajarkannya, dan mengamalkannya, insya Allah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi seperti ini, kita kembali pada Allah dan Rasul-Nya, serta membaca Al-Quran, insya Allah pandemi akan jauh daripada diri kita dan keluarga kita, dan insya Allah jika seluruh kaum muslimin kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah COVID-19 pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, semoga ya, jangan sampai kemudian ketika kita diingatkan akan satu ujian, akan satu cobaan, justru membuat kita menjadi berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, padahal Allah ini adalah masa-masa Allah merindukan kita, begitu ya, Ustaz ya? Betul Kak. Iya, Allah merindukan kita dengan caranya. Tinggal kita bagaimana bisa mengambil hikmah apa yang terjadi saat ini, sehingga ketika terjadi musibah ataupun hal sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Kita yakin bahwasanya musibah yang terjadi, permasalahan yang terjadi, jika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan dan keimanan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya kepada mereka yang bertakwa kepadanya. Kalau kita kembali pada Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kondisi seperti ini tentunya banyak yang mungkin merasa dirugikan. Ekonomi, keadaan, kesulitan terjadi kepada manusia. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah saya yakin tidak ada yang gelisah karena mereka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kesulitan ketika orang itu bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan solusi setiap persoalan yang dia hadapi. Dan ketika kesulitan ekonomi, Allah pun berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Usaha sudah, mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan. Kita yakin itu, dan kita harus yakini bahwasanya kondisi seperti ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita mempelajari dan membaca Al-Quran dengan baik. Betul. Sempurna. Memang demikian yang harus kita pahami, bahwa ketika kemudian kita ngerasa nih pemirsa ya, ada dalam masa-masa sulit, terus kemudian juga kita mulai berpasrah, kita mulai tawakal kepada Allah, maka percayalah akan selalu ada rizki untuk kita dari area yang tidak diduga-duga. Karena apa yang kita pikirkan bukan hanya itu yang kemudian bisa Allah lakukan, tapi lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Dan yang paling penting menurut saya adalah ketika kita kemudian berpasrah kepada Allah, apalagi menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, bukan hanya satu masalah yang diselesaikan, tapi bagaimana kemudian Allah menjadikan hati kita hati-hati yang tenang, yang tidak gelisah seperti apa yang tadi Ustaz sampaikan,
dihadirkan begitu ya. Dan ketika kita tidak gelisah, maka otak kita bisa berpikir dengan lebih cermat lagi, dengan lebih fokus lagi, dan insya Allah akan lebih cepat kita menemukan solusinya. Dan pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan keistimewaan Al-Quran. Apakah ada kemudian waktu-waktu mustajab untuk membaca Al-Quran, dan bagaimana caranya kita untuk menargetkan membaca Al-Quran bahkan hingga hatam, karena biasanya aktivitas hatam Al-Quran ini dilakukan oleh banyak orang hanya di waktu-waktu tertentu, salah satunya adalah di bulan Ramadan. Nah, apakah kemudian ada waktu-waktu lain atau ada waktu-waktu yang lebih mustajab lagi untuk membaca Al-Quran? Sesaat lagi tetap bersama kami di PTV Show.